Saudara, kami masih terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Hipnu. Selamat petang, Mbak. Iya, Prof. Hipnu, saat ini sidang masih berlangsung dengan mendengarkan keterangan dari 4 orang saksi yang dihadirkan sekaligus. Namun karena sidang berlangsung secara tanpa audio, kami belum bisa mengkonfirmasi siapa saksi sebenarnya yang sedang menjawab pertanyaan JPU. Kalau dari pengamatan Anda, Prof. Hipnu, 4 orang saksi ini ada ajudan, sopir, dan juga patwal. Kira-kira apa yang akan diberikan ataupun keterangan apa yang nantinya bisa membantu untuk menguak fakta dari pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Verdi Sambo? Ya, ini adalah sebagai keterangan sekunder yang mungkin tidak langsung, tapi paling tidak saksi yang dihadirkan ini adalah saksi yang mengetahui adanya suatu peristiwa atau dinamika di dalam suatu rumah FS, kan itu. Jadi bukannya yang keempat kemarin, ya, tapi adalah suatu yang ring kedua, ya. Sehingga diharapkan dari kesaksian 4 orang ini bisa menambah keyakinan hakim bahwa saksi-saksi yang dihadirkan itu mempunyai nilai lebih terhadap saksi-saksi yang tadi. Artinya apa? Relevansi saksi yang disampaikan oleh penuntut umum atas dakwaan suatu pembunuhan itu sudah diketahui sejak awal, kan tuh. Sehingga saksi-saksi baik sopir, ajudan yang mungkin dia tidak tahu, tapi gelagat, ya, kita bicara gelagat, bicara suatu situasi adanya akan terjadi suatu perbuatan itu, sebagai penegak hukum mungkin paham, oh ini ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Sehingga ada yang janggal seperti itu, ya? Ada yang janggal, ya. Kondisi yang janggal ini akan bisa memberikan dukungan penuh jaksa penuntut umum atas suatu dakwaan yang dibuat. Gitu, Mbak, arah saya seperti itu melihatnya gitu. Karena dia bukan suatu saksi yang primer yang di TKP kejahatan, tapi yang level yang kedua. Sehingga fenomena yang terjadi dalam suatu rumah itu akan dijelaskan. Sehingga keterangan-keterangan itu, oh relevan juga ya. Ada suatu kejanggalan yang kemudian ada suatu peristiwa hukum. Romer itu saksi yang tanda saya petik adalah yang sekunder. Sedangkan saksi Susi adalah saksi yang keseharian dalam suatu rumah, dia hadir dan dekat dengan Bu PC, kan begitu kan. Sehingga inilah yang suatu membedakan bahwa suatu keterangan yang disampaikan oleh saksi R yang sekarang itu lancar karena sesuatu yang tidak mungkin ada ditutupi. Tapi kalau melihat si Bu S tadi, kayaknya ada sesuatu yang ditutupi. Sehingga suatu pertanyaan dari A sampai Z ini tidak relevan. Begitu dibalik oleh ketua majelis, bingung lagi. Tidak tahu, dibalik lagi oleh penasihat hukum, bingung lagi. Sehingga tidak konsisten. Karena kalau suatu cerita konsisten apa adanya, apapun yang disampaikan mesti jelas. Lah, tampaknya enggak, kan itu loh. Jadi gini, Mbak, jadi suatu keterangan itu seseorang lancar dan tidak, itu bisa dilihat suatu ketenangan jiwa, kesaksian. Kalau dia suatu keadaan gundah, apalagi mungkin ini sejak awal kan skenario yang dilakukan oleh para penegak hukum, kemudian ART kita juga tidak tahu kan ART sekarang. Ini baru sekarang, mungkin juga dari S ini ada doktrin tertentu dari keluarga FS sehingga karena ada kedekatan yang begitu kuat seperti itu, ya? Iya, sehingga ada sesuatu yang ditutupi atau tidak berani menyampaikan. Ini yang membedakan dengan saksi S dengan saksi yang baru sekarang diperiksa. Oke, kalau untuk pengamatan Anda, kira-kira apa yang akan diungkapkan dari saksi Romer ini? Ataupun pertanyaan-pertanyaan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saksi yang disampaikan oleh Romer, jadi suatu kesaksian, tadi saya sampaikan bahwa konsepnya adalah beyond a reasonable doubt. Jadi suatu kesaksian itu harus disampaikan dalam keadaan tanpa ragu. Nah, saksi R ini yang sekarang diperiksa, lihatnya tanpa ragu. Itu yang disebut asas beyond a reasonable doubt, itu seperti itu. Tapi yang tadi ragu-ragu. Ragu-ragu mungkin ada kedekatan dengan pihak keluarga. Nah, kenapa ini tidak ragu? Karena memang hanya mengenai fenomena di luar. Kan? Tapi konsep di luar yang terjadi PNR itu mendukung sekali ada sesuatu yang tidak biasa, sehingga ada suatu kejahatan pembunuhan berencana tadi. Ini yang menjadikan
kita melihat sekilas beliau menjadikan suatu keterangan yang lancar dengan gerak-gerik yang cukup meyakinkan, ya sangat ideal lah suatu keterangan apa yang ia lihat temukan dalam suatu peristiwa terjadi itu. Ini yang membedakan, Mbak. Mudah-mudahan dari kesaksian yang disampaikan ini bisa menutup tadi keterangan S tadi. Justru yang melihat itu adalah bagaimana gestur seseorang menjelaskan, gestur seseorang menanyakan. Kalau gesturnya itu adalah langsung, saya sih bukan ahli gestur ya, tapi dalam keseharian kita memberikan pembelajaran pada mahasiswa, itu sangat menentukan sekali. Kalau seseorang itu bisa menjawab dengan lancar, oh berarti tidak ada beban. Tapi kalau dia menjawab dengan sepotong-sepotong, berarti ada beban. Ini yang sering kita diskusikan di dalam suatu kampus ketika ada lomba-lomba. Karena bicara hukum, bicara mimik, gestur itu sangat menentukan. Bagaimana bisa meyakinkan klien, itu berarti kan harus ada suatu upaya untuk meyakinkan. Suatu mimik yang tegas gitu loh, Mbak. Gitu. Ya, tapi artinya titik awal untuk mengetahui apakah seseorang ini berkata jujur atau ada yang disembunyikan, seperti itu ya, Prof? Iya, itu yang sering kita sampaikan pada mahasiswa untuk lomba-lomba itu akhirnya menang. Menangnya karena bisa meyakinkan. Kalau sebagai seorang mahasiswa berarti mampu menggali berarti memberi jawaban tepat yang bersangkutan tidak merasa menjadikan suatu beban. Gitu. Prof Hipnu, kalau tadi sebelumnya untuk kesaksian yang disampaikan oleh saksi Susi, hakim menduga sudah ada jawaban yang disiapkan oleh saksi Susi karena ada beberapa jawaban yang belum selesai diutarakan atau disampaikan, tapi si saksi tersebut sudah menjawabnya. Sementara hakim juga menyebutkan bahwa Susi bisa dikatakan terjebak dalam kebohongannya sendiri. Kalau pengamatan Anda sendiri seperti apa? Ya, itu bisa jadi. Karena begini, suatu pertanyaan di dalam suatu sidang, ada 3 hal yang tidak boleh. Satu adalah pertanyaan menjebak. Tadi saya melihat tidak menjebak, tapi pertanyaan melingkar. Nah, itu. Ini harus dilakukan. Karena apa? Dalam suatu pertanyaan itu, kita tidak boleh suudon. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Gitu ya. Begitu melingkar, oh berarti dia kejebak. Satu, tidak boleh menjebak. Kedua, pertanyaan yang tidak senonoh. Makanya tadi dihadapkan sekali bagaimana pertemuan. Dan 3 pertanyaan tidak relevan. 3 hal ini yang dihindarkan dalam suatu persidangan. Nah, tadi saya melihat bagaimana majelis penuntut umum untuk bisa memberikan keyakinan pada saksi, bisa menjawab dengan tenang. Rupanya melompat-lompat, tidak urut. Lah, kondisi tidak urut tadi makanya dikatakan oleh ini gimana kamu jawabnya tidak jelas karena tidak sebagai urut pertanyaan, padahal pertanyaannya urut kan gitu loh, Mbak. Iya, pertanyaannya urut tapi sequence waktunya terkadang melongkap gitu ya untuk memastikan. Gitu. Oke.